Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, di video kali ini kita kembali membahas latihan soal CPNS tahun 2024. Karena kalau dilihat kabar-kabarnya ini sudah semakin dekat untuk pembukaan CHSN tahun 2024. Tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai. Materi kali ini adalah materi TIU ya. Soal nomor 1 kita pakai analogi aktor bersandiwara film. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Tentara berlatih perang, B. Pegawai bekerja honor, C. Seniman memahat patung, D. Petani membajak gandum, E. Penyanyi bernyanyi konser. Kita analogikan dulu. Aktor itu bersandiwara film, berarti aktor harus bersandiwara di dalam film. Analoginya seperti itu ya. Mari kita lihat kecocokannya antara A, B, C, D, dan E. Tentara harus berlatih untuk perang. Nah, ini berarti bukan dalam ya. Tentara masa berlatih di dalam perang, tidak mungkin ya. Artinya tentara berlatih untuk bersiap-siap menghadapi perang. Ini berarti berbeda dengan aktor bersandiwara dalam film. Ini terjadi ya, terjadi. Kemudian pegawai harus bekerja untuk mendapatkan honor. Nah, ini analoginya seperti itu ya, teman-teman. Pegawai harus bekerja untuk mendapatkan honor. Berbeda ya, aktor kalau misalkan dicocokkan, dianalogikan aktor harus bersandiwara untuk mendapatkan film. Tidak ya, tidak mesti. Aktor itu bersandiwara di dalam film. Kemudian yang C, seniman memahat untuk menghasilkan patung. Nah, ini juga sepertinya tidak cocok ya analoginya. Yang D, petani harus membajak untuk bisa menanam gandum. Nah, ini juga sepertinya tidak cocok, teman-teman. Kemudian yang E, nah ini sepertinya penyanyi harus bernyanyi di dalam konser. Nah, ini sepertinya ada kecocokan antara aktor bersandiwara di dalam film, penyanyi harus bernyanyi di dalam konser. Maka jawaban yang tepat menurut saya adalah yang E. Nah, aktor bersandiwara dalam sebuah film setara dengan penyanyi bernyanyi dalam sebuah konser. Soal nomor 2, pengacara, hakim, dan hukum. Maka jawabannya adalah A. Guru murid sekolah, B. Guru dosen pendidikan, C. Petenis perenang petinju, D. Supir truk darat, E. Nahkoda pilot sopir. Kita lihat analoginya. Pengacara dan hakim ini berhubungan dengan hukum, atau pengacara dan hakim sama-sama merupakan pekerjaan yang berada dalam lingkup hukum. Kita coba lihat. Guru dan murid bekerja di sekolah, tidak mungkin ya. Guru dan murid adalah warga sekolah. Berarti tidak ada kecocokan ya. Ini guru dan dosen merupakan profesi yang berada di lingkup pendidikan. Nah, sepertinya yang B ada kecocokan ya. Kita keep dulu. Petenis, perenang, petinju ini sudah pasti karena ini profesi, kayaknya ketiganya profesi olahraga. Supir menyetir truk di darat. Ya, ini bisa di darat, tapi ini kan pengacara dan hakim sama-sama profesi. Kalau ini subjek, kemudian ini benda mati ya, darat. Kemudian nahkoda pilot sopir ini juga merupakan profesi. Jadi menurut saya jawaban yang tepat secara analogi adalah yang A sepertinya. Oh, yang B ya, yang B, guru dosen pendidikan. Kenapa? Karena pengacara dan hakim adalah sebuah profesi di bidang hukum, setara dengan guru dan dosen di bidang pendidikan. Nah, itu analoginya. Kalau teman-teman ada pendapat lain boleh di-share di kolom komentar. Lanjut. Soal nomor 3, silogisme. Nah, ini agak membingungkan nantinya ya. Tanaman yang disiram setiap hari di kebun itu tumbuh dengan subur. Petani menganggap bahwa tanaman yang tumbuh dengan subur memiliki hasil yang baik. Tanaman di kebun itu tidak tumbuh dengan subur. Kesimpulan dari ketiga pernyataan di atas adalah A. Tanaman yang disiram setiap hari memiliki hasil yang baik. B. Tanaman yang memiliki hasil baik disiram
tumbuh subur. C. Tanaman di kebun itu tidak memiliki hasil yang baik. D. Tanaman di kebun itu tidak disiram setiap hari. E. Tanaman di kebun itu memiliki hasil yang baik. Kita lihat di sini, tanaman yang disiram setiap hari di kebun pasti tumbuh subur. Kemudian petani menganggap bahwa tanaman yang tumbuh subur pasti memiliki hasil yang baik. Sementara tanaman di kebun itu tidak tumbuh dengan subur. Berarti bisa disilogismekan bahwa tanaman tersebut bisa tidak memiliki hasil yang baik atau tanaman di kebun itu tidak disiram setiap hari. Saya coba jawab D dulu ya. Saya sudah membuat pembahasannya seperti ini. Premis 1, tanaman yang disiram setiap hari di kebun itu tumbuh dengan subur. Maka P-nya adalah tanaman yang disiram setiap hari di kebun. Q-nya tumbuh dengan subur. Sementara premis 2, petani menganggap bahwa tanaman yang tumbuh dengan subur memiliki hasil yang baik. Q-nya tanaman yang tumbuh dengan subur, Q tadi ya, tumbuh dengan subur. Kemudian R memiliki hasil yang baik. Premis 3-nya tanaman di kebun itu tidak tumbuh dengan subur. Maka ini adalah minus Q karena tidak tumbuh dengan subur. Premis 1 dan 2, P, Q, dan R. Jadi tanaman yang disiram setiap hari di kebun tumbuh dengan subur dan memiliki hasil yang baik. Sementara premis 3 adalah minus Q ya, minus Q. Kita lihat di sini, kalau kita memakai premis 2 sepertinya tidak bisa disimpulkan. Jadi saya memakai premis 1 di mana P sama dengan Q, maka minus Q berarti minus P sama menjadi minus Q, di mana menurut saya tanaman di kebun itu tidak disiram setiap hari sehingga tanaman di kebun itu tidak tumbuh dengan subur. Kalau premis 2 yang kita pakai saya rasa kurang tepat. Itu bisa saja tanaman di kebun itu tidak memiliki hasil yang baik, tapi belum tentu ya. Belum tentu tidak subur, tidak memiliki hasil yang baik. Itu menganggap tanaman yang subur memiliki hasil yang baik. Jadi saya menggunakan premis 1. Kalau rekan-rekan ada yang berbeda, boleh di-share di kolom komentar. Ini sama-sama belajar kita ya. Kemudian soal nomor 4, silogisme. Semua kucing yang gemuk biasanya memiliki bulu yang lebat. Semua kucing dengan bulu lebat disukai oleh pemiliknya. Sebagian kucing yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat. Kesimpulan dari ketiganya adalah, ini kita bisa melihat sudah semua, sebagian. Ini kalau secara kasat mata ya, secara gamblangnya. Kalau saya kemarin memakai sistem seperti ini. Jadi kalau semua, sebagian berarti jawaban yang menurut saya juga sebagian. Berarti semua ini saya coret terlebih dulu, berarti B bukan menurut saya. Kemudian jawaban yang tepat apa menurut saya? Nah, sebagian kucing yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat dan disukai pemiliknya. Kenapa demikian? Di sini pembahasannya. Premis 1, semua kucing yang gemuk biasanya memiliki bulu yang lebat. Semua kucing dengan bulu yang lebat disukai oleh pemiliknya. Kesimpulannya, semua kucing yang gemuk disukai oleh pemiliknya. Ya, artinya semua kucing gemuk disukai oleh pemiliknya. Kemudian premis ketiga, sebagian kucing yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat. Artinya sebagian kucing yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat dan disukai pemiliknya. Artinya yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat dan pasti disukai oleh pemiliknya. Sebagian kucing yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat dan disukai oleh pemiliknya. Di sini sebagian kucing yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat, maka sebagian kucing yang gemuk mengkonsumsi makanan sehat dan disukai pemiliknya. Oke, soal nomor 5. Deret. Ini terlihat mudah tapi biasanya menyulitkan kalau pemikiran kita atau pikiran kita sudah lumayan kacau ya. Jadi ini perlu konsentrasi. Di sini ada 215, 321, 207, 314. 199 dan 307. A 191, B 192, C 299, D 300, E 391. Mana yang tepat? Ini kalau saya A ya. Nah, coba rekan-rekan kenapa jadi A? Rumusnya di mana? Coba di pause dulu. Kalau sudah dapat, kita bahas bersama-sama. Kenapa A? Saya punya pembahasan sebagai berikut. 215
ke 207 itu minus 8. 207 ke 199 itu minus 8. Berarti 199 minus 8 191. Kemudian apa gunanya ini Mas? Atau gunanya ini Bapak? Ini kan tidak ada di pilihan ya. Nah, jadi tidak masalah, jangan dihiraukan. Jadi yang kita hiraukan adalah yang ini. Maka 199 dikurang 8 adalah 191. Kecuali di sini ada titik-titik lagi nanti kalau ketemu 2. Ini kita lihat dia minusnya 7. Berarti kalau di sini ada titik-titik lagi maka 307 di sini nanti jawabannya 191,300. Kalau nya 2 nanti ketemu. Kalau 1 cuman seperti ini. Soal nomor 6 deret lagi 515, 488, 461, 434, 407. Ini mudah dilihat tapi sulit jika sudah mepet ya. Jadi hati-hati teman-teman. Jawaban yang tepat yang mana? Mari kita bahas terlebih dahulu. Nah, 515 itu ke 488 dia minus 27. 488 ke 61 dia minus 27 sama. Artinya jika 407 di minus 27 jadi 380. Ini hati-hati ya teman-teman, konsentrasi, berbeda deretnya. Kalau ini tadi dia seperti ini, kalau yang nomor 6 dia seperti ini. Jadi teman-teman harus benar-benar meneliti hubungan dari angka-angka deret yang ada di soal. Jangan sampai teman-teman terkecoh. Ya, konsentrasi penuh dan terus berlatih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kritik dan saran yang sifatnya membangun boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengklik video ini. Silahkan di subscribe, kemudian diklik like atau di komen. Kemudian jika memang dirasa bermanfaat di share. Ya, kalau nya dislike saya juga ucapkan terima kasih. Semoga bisa terus memperbaiki dan membangun channel saya ini dengan lebih baik. Akhir kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.